Setelah sekian minggu kita masih tetap dalam pelayanan seperti ini, pelayanan online, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya selalu mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara begitu sangat unik, saudara, untuk menghadirkan suasananya, menghadirkan hatinya, menghadirkan tujuannya. Sebelumnya mungkin kita berkonsentrasi kepada perjumpaan fisik, ya, kita bertemu, berfellowship di satu tempat, di ruang ibadah. Tapi hari ini, saudaraku, hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa benar Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Sekalipun saya percaya kita semua sudah merindukan untuk berfellowship, bertemu satu dengan yang lain. Hati ini sudah nggak sabar, saudara, untuk ketemu, berjumpa dengan saudara-saudara. Kemarin di Jemaat Gold Coast, kami sudah sempat memulai ibadah pelayan kemarin sore, dan begitu indah kebersamaan itu, dan kami merindukan, saudaraku, pada waktu Tuhan semuanya kemudian kita bisa kembali berfellowship, bertatap muka satu dengan yang lain dalam suasana kekeluargaan, strong community, strong faith. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya rindu kita melihat satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita untuk kita mengerti, supaya kita tahu apa sih tujuan dari kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan dalam percaya kita. Mari kita awali dengan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua. Let us start Philippians chapter 2 verse 6 and 7. Oke, sudah bisa mengikuti di screen saudara, saya baca buat saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita menemukan hakikat dari pelayanan Yesus, dan Alkitab jelas katakan dia menjadi manusia, mengambil rupa, ya, seperti seorang hamba. Dia bahkan mengosongkan dirinya. Dan kita mengerti bahwa dalam keilahian Kristus, di dalam keputusan Bapa di sorga, menghadirkan anak tunggalnya untuk datang ke dalam dunia dengan satu tujuan yang penuh dengan kasih, bahkan melampaui, bahkan lebih besar dari dunia ini, Alkitab katakan. Dan Alkitab juga jelas mengatakan bahwa Yesus yang adalah pribadi Allah sendiri, dia meninggalkan kemuliaan sorga. Ya, dia meninggalkan kemuliaan sorga dengan secara sadar dalam keputusan keilahian, meninggalkan kemuliaan sorga, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Saya tidak akan berbicara tentang gambar Allah pada konteks ini, saya juga tidak akan berbicara dalam konteks inkarnasinya. Tapi saudara, saya tertarik kita melihat tentang bagaimana Allah meninggalkan suasana kemuliaan sorga, dia melepaskan itu secara sukarela, saudara, dan mengambil rupa dalam konteks yang sangat paradoks, mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pentingnya, Yesus meninggalkan kemuliaan sorga dan hidup menjadi manusia. Saya ingin kita langsung lompat dalam pembacaan berikut ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk fisik, ekspresi fisik dari pribadi Allah adalah di dalam diri Yesus. Ya, adalah di dalam diri, sebab Allah adalah roh. Allah adalah roh. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sedikit bicara tentang sorga. Ya, bukankah kita semua merindukan hal itu? Saya takut, saudara, kekristenan kita hanya kepada tujuan-tujuan sejenak selama kita masih hidup di dunia. Kita berorientasi kepada kebutuhan kita berorientasi kepada kesuksesan, kepada popularitas, dan tujuan-tujuan yang sifatnya hanya ingin memuaskan kehidupan selama kita ada di dalam dunia. Padahal panggilan, perjalanan, tujuan kita yang sebenarnya, saudara, ada perjalanan dalam kehidupan kekekalan. Dan panggilan Allah buat orang percaya adalah panggilan kepada tujuan kehidupan kekal itu sendiri. Sehingga sangat pantas untuk kita mengerti bahwa sorga adalah tujuan kita yang sebenarnya. Rasul Paulus memberikan penegasan yang sangat clear bahwa dia dengan rela
mengabaikan hal-hal yang ada di belakangnya, meninggalkan hal-hal yang ada di belakang demi satu tujuan, yaitu panggilan sorga. Panggilan sorga. Betapa mulianya sorga itu. Ya, betapa mulianya sorga itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tempat yang adalah kerinduan besar yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan membandingkannya dengan apa yang dia miliki, dan dia rela meninggalkan semua keistimewaan yang pernah melekat dalam kapasitas dirinya, dan dia melihat kepada kemuliaan sorga. Dia bersuka cita kepada tujuan itu. Tapi Allah di dalam pribadi Yesus menjadi manusia, dia melepaskan, meninggalkan itu semua untuk datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, ya, menjadi manusia. Untuk apa? Sudah kita akan lihat itu kemudian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sorga adalah tempat yang menjadi kerinduan kita semua. Saudara bisa ketemu dengan siapapun yang ada ketika Anda di jalan, Anda ketemu dengan siapapun, termasuk mereka yang mungkin kita berani katakan mereka para kriminal, mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ketika Anda menawarkan sorga, maka semua orang menginginkan sorga. Bukankah Anda juga menginginkan sorga? Bukankah semuanya menginginkan sorga? Kita menghendaki hal itu. Sore hari ini saya ingin membawa kita untuk mengerti bahwa sekali lagi perjalanan kita tidak hanya berorientasi kepada kepuasan dan kebutuhan serta tujuan sejenak selama kita ada di dalam dunia. Karena kita percaya pada waktunya ketika kita harus kembali ke rumah yang sebenarnya, pada waktu itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus mampu menginvestasikan kehidupan iman kita, ya, untuk kita kemudian dapat menikmati buahnya dalam kehidupan kekal kemudian. Oke, saudara, mari kita lihat sedikit tentang suasana sorga. Matius pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Ya, Matius pasal 17 ketika Yesus membawa Yohanes, Petrus dan Yakobus bersama dengannya. Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dalam pengalaman yang sangat istimewa dari para murid Tuhan yang bersama dengan Yesus di Bukit Transfigurasi. Ketika Alkitab menceritakan bagaimana Yesus berubah rupa di hadapan para murid-murid Yesus. 3 orang yang sangat spesial. Privilege bagi mereka untuk menikmati suasana itu. Saudara, apa yang bisa mereka gambarkan ketika mereka melihat suasana yang sungguh berbeda? Tidak ada kata yang cukup mampu untuk dapat diekspresikan, ya, tentang suasana sorga yang sebenarnya. Sehingga murid-murid katakan bahwa mereka mengatakan wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sekali lagi, tidak ada ekspresi bahasa yang pas yang melebihi itu, dan inilah ungkapan terbatas sebenarnya. Ungkapan terbatas sekalipun dalam definisi kata, ini adalah ungkapan yang sudah sangat penuh, tapi itu tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya dari pribadi Allah. Dan mereka melihat bagaimana Yesus di Bukit Transfigurasi itu berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaian menjadi putih bersinar. Cahaya yang mereka bisa jelaskan di situ, ada cahaya seperti matahari. Kenapa? Karena manusia berpikir terang. Cahaya yang paling besar dalam definisi kata manusia itu matahari. Ya, bahkan putih yang paling terang itu terang itu sendiri. Tapi sekali lagi, bahwa sesungguhnya definisi yang sebenarnya itu jauh melampaui kata yang dapat kita ekspresikan pada waktu itu. Ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, sekali lagi saudara, ada suasana yang sangat berbeda. Alkitab katakan, dikatakan dalam ayat ini, turunlah awan, ya, awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar awan yang terang. Lagi-lagi saudara, lagi-lagi kata yang coba untuk menjelaskan betapa mulianya kehadiran Tuhan. Betapa agungnya kehadiran Tuhan. Dan saudara, mereka katakan kemudian dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Saudara, itu hanya salah satu dari kisah. Kita akan lihat kisah yang lain.
Tapi saudara, telah begitu banyak kali kita mendengarkan cerita kesaksian bagaimana seseorang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, tapi dengan satu pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut hanya bisa berkata begini, kami melihat satu sosok dengan jubah yang putih terang sekali. Saudara, ya, terang sekali. Untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya nggak ada penampakan yang seperti itu sebenarnya. Ya, tidak ada yang melampaui ekspresi kemuliaan seperti itu. Saudara, lagi-lagi coba kita lihat pada kisah yang lain. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama, ketika Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, lalu kemudian sudah di Pulau Patmos justru Allah memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara, ya, pada masa itu dalam pergumulannya dengan Tuhan, kemudian Tuhan merefleksikan, ya, mewahyukan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, perhatikan saudaraku, pengalaman rohaninya. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Lompat ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, perhatikan. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih meta. Dan matanya bagikan nyala api. Wow. Dan kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagikan desau air bah. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar bagikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes, ketika Yesus menjumpainya dalam sebuah pengalaman pribadi yang sangat spesial. Di Alkitab, sekali lagi Alkitab menggambarkan sama ekspresinya seperti ketika Yohanes, Yakobus dan Petrus. Mereka hanya mampu mengekspresikan kata dalam definisi yang paling tinggi dalam definisi kata itu sendiri. Ya. Menggambarkan betapa mulianya ya suasana itu, betapa agungnya suasana itu. Mereka hanya melihat bagaimana ada satu pribadi, saudara, yang diceritakan tidak ada penampakan yang seperti itu sebelumnya sebenarnya. Ya. Dan itulah bagaimana Yesus menyatakan pribadinya kepada Rasul Yohanes. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada waktu Rasul Yohanes melihat semua itu, Alkitab katakan dia hanya sujud dan bahkan dia katakan dia sudah gak bisa apa-apa, dia seperti orang mati. Kenapa? Saudara, suasana ini sebenarnya menggambarkan sebuah kemuliaan dan sebuah pengalaman di dimensi yang berbeda sebenarnya, ya. Di dimensi yang berbeda, ya, karena tidak ada pengalaman. Ini bukan sebuah pengalaman yang umum, saudara. Tapi ini adalah sebuah suasana yang secara sengaja dihadirkan oleh Allah. Makanya Yesus mengajarkan untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Ya,
di hidup kita, di bumi ini seperti di dalam sorga. Yesus di dalam ungkapan Yesus ingin mengatakan bahwa Allah mampu menghadirkan suasana itu untuk menyatakan dirinya. Dan menyatakan siapa dirinya. Dan menyatakan dari mana. Dan menyatakan tujuan untuk kita mengiring Tuhan. Suasana sorga. Suasana yang penuh kemuliaan. Saya pun kehabisan kata untuk mampu mendefinisikan pada pengalaman rasul-rasul. Pengalaman nabi-nabi. Bagaimana ketika Allah, ketika suasana sorga turun hadir dalam kehidupan mereka. Seperti halnya di Bukit Transfigurasi, murid-murid Tuhan mereka hanya tunduk dalam kekaguman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan iman orang percaya, kita menginginkan, kita merindukan supaya sebisa mungkin kita ada pada satu pengalaman spiritual di mana hati kita dikuasai, dipenuhi dengan suasana sorga. Ketika pikiran kita dibawa kepada pengalaman suasana sorga. Bahkan sebisa mungkin kalau secara nyata kita bisa melihat. Seperti halnya murid-murid, rasul-rasul. Mereka bisa melihat secara real tentang Yesus. Dan orang-orang lain ketika Allah memanggil mereka untuk datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak banyak, nggak semua orang. Tapi sekali lagi, ini sebuah pengalaman yang sangat istimewa. Dan ini tidak pernah ada dalam pengalaman-pengalaman pada isme yang lain. Ya, pada kepercayaan yang lain. Tidak ada. Ini secara privilege Allah berikan kepada orang-orang yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melekat erat dekat dengan Tuhan. 12 murid Tuhan, hanya Yakobus, Yohanes, Petrus yang Tuhan ajak naik ke Bukit Transfigurasi. Melihat dan menikmati. Wow, saya rindu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jika Tuhan berkenan, pingin banget. Tuhan kalau boleh. Gitu kan. Kalau boleh, kita semua minta Tuhan kalau boleh. Kami boleh menikmati sedikit saja dari suasana itu. Ya, kami boleh menikmati suasana itu. Kembali kepada pengalaman yang sama oleh kitab di dalam kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6. Ya, Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, kalau saudara baca di pasal-pasal setelahnya dalam kitab Wahyu pasal 5, ya, bagaimana Rasul Yohanes dibawa kepada penglihatan tentang sorga yang real. Saudara, sorga itu bukan imajinasi. Orang berkata sorga itu ada di telapak kaki ibu. Tapi saudara, kita sedang berbicara tentang sorga yang real. Sorga yang adalah pribadi Allah. Sorga di mana Allah berdiam. Sorga di mana disitulah takhta kemuliaan Tuhan. Sorga di mana Tuhan dengan mahkota kemuliaannya menanti kita. Sorga yang nyata, sorga yang real. Makanya Tuhan Yesus katakan, saudaraku, jelas dalam begitu banyak Alkitab. Ada kurang lebih 520 sekian kata di dalam ayat di dalam Alkitab. Yang menunjuk kepada sorga. Tentang sorga yang real itu sendiri. Ya, tentang sorga yang real. Saudara, perhatikan, Yesaya melihat Tuhan di atas takhta yang tinggi. Wah, kita pun gak bisa membayangkan takhta yang tinggi itu. Saudara, saya percaya ungkapan takhta yang tinggi itu tidak seperti takhta yang mungkin manusia pahami paling tinggi di takhta yang ada di dunia. Tapi dia menggambarkan, sekali lagi, gak ada kata untuk mengungkapkan. Terbatas definisi itu. Untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tuhan yang penuh kemuliaan dikatakan takhta yang tinggi dan menjulang. Perhatikan, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wow. Suasana kemuliaan sorga. Saudaraku yang gak kasih dalam Tuhan. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat oleh rasul-rasul, dilihat oleh nabi-nabi, atau pribadi-pribadi yang dibawa Tuhan pada pengalaman suasana sorga itu, saudara, itu belum menggambarkan sepenuhnya dari sorga yang real. Ini belum cukup, ini belum sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya, seutuhnya dari sorga yang sebenarnya. Ingat, alam semesta diciptakan oleh Allah.
Allah berdiam di sorga. Allah menciptakan alam semesta. Betapa kecilnya kita dalam ciptaan itu sendiri. Kita hanya komponen terkecil mungkin. Komponen kecil dalam ciptaan Allah. Dibandingkan dengan kemuliaan di mana Allah berdiam. Allah memutuskan untuk, ketika Allah memutuskan untuk menciptakan alam semesta. Ketika Allah memutuskan untuk mengutus anak tunggalnya. Itu kita sedang bicara tentang sorga yang penuh kemuliaan. Yang tak terbatas dalam kekekalan. Kitab Yehezkiel menggambarkan ukuran-ukuran begitu luas. Yang sangat berbeda dengan ukuran-ukuran manusia. Ukuran manusia. Perhatikan saudara. Yesaya katakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wow. Jubah Tuhan yang penuh kuasa. Suasana sorga itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang Allah ada di situ. Bicara tentang kuasanya ada di situ. Bicara tentang kemuliaannya ada di situ. Bicara tentang sukacitanya ada di situ. Saudara, haleluya. Sedikit tentang suasana sorga itu melampaui sukacita yang ada di dalam dunia ini. Sedikit dari kebahagiaan sorga itu melampaui kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Ujung jubah Yesus. Coba sudah kita lompat sedikit pada kisah itu. Markus pasal yang kelima ayat 28. Markus pasal yang kelima ayat 28. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Sekian lama dia berusaha supaya bisa sembuh. Tabib demi tabib. Tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Tapi kemudian ketika dia mendengar tentang Yesus. Saudara, orang Yahudi ngerti itu kisah. Tentang bagaimana Yesaya itu melihat jubah Yesus. Itu jelas. Orang Israel itu ngerti itu. Ya, tentang kitab Yesaya, bahkan kitab Yesaya itu perkamen yang termasuk yang paling lengkap ketika ditemukan, saudara. Jadi setiap orang Israel mereka tahu kisah itu. Nah, waktu Yesus lewat, wanita ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena sekali lagi di dalam suasana hadirat Allah ada kuasa. Di dalam suasana hadirat Allah ada pribadi Allah sendiri. Ingat, Allah adalah roh. Dia tidak terikat dan terbatas pada satu wujud fisik, enggak. Tapi dia memenuhi ruang dan masa. Saudara. Dia memenuhi ruang, saudara, mungkin paling sederhananya kalau saudara misalnya ada parfum, saudara, ya. Sudah spray parfum, tiba-tiba itu bau itu memenuhi ruang, kita nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat itu bau itu. Tapi dengan tiba-tiba bau itu memenuhi ruang itu. Nah, kira-kira untuk memahami secara sederhana Allah yang adalah roh, kehadirannya penuh dalam suasananya, sehingga sedikit saja, haleluya, sedikit saja dalam suasana hadirat Allah itu penuh dengan kuasa. Iman itu membangun kehidupan wanita ini. Dia katakan, aku menjamah dengan ku sentuh, dengan ku jamah sedikit saja ujung jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Kita tahu kisah selanjutnya. Dia sembuh dan itu mampu menarik kuasa Allah. Dan wanita ini dipulihkan secara penuh. Saudara, tidak ada suasana yang seperti ini. Tidak ada kemuliaan dan keagungan suasana yang seperti ini. Yang dengan tiba-tiba mampu memulihkan seseorang. Ketika dia berusaha sekian tahun untuk disembuhkan, tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Tapi dengan tiba-tiba hanya dengan dia menghampiri takhta Tuhan. Dengan membangun iman, dia melihat kepada suasana sorga itu. Dia melihat kepada suasana sorga. Sebenarnya rahasianya di situ. Ketika Yesus berkata, kalau berdoa, minta hadirat Allah. Kenapa? Waktu kita minta, datanglah kerajaanmu di hidupku seperti di dalam sorga. Maka sepenuhnya sesungguhnya kita sedang memilih seutuhnya dari pengalaman rohani. Pada konteks kebutuhan apapun juga. Itu konteks. Ketika Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidup kita, di hidupku, seperti di dalam sorga. Menarik suasana sorga untuk hadir memenuhi hidup kita. Sekali lagi saudara, suasana sorga itu adalah segalanya dalam hidup kita. Di situ ada Tuhan.
Di situ ada kuasanya. Di situ ada kasihnya. Di situ ada kebutuhan kita. Dengan menjamah sedikit dari bagian kemuliaan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan kemudian terjadi. Sekali lagi saudara, apa yang dilihat oleh murid-murid Tuhan, rasul-rasul, nabi yang dipercayakan oleh itu, sekali lagi itu hanya sedikit dari cerita tentang sorga yang seutuhnya. Itu hanya sedikit dari kisah dari apa itu sorga yang sesungguhnya. Dan kita harus mengerti, makanya sorga untuk saya dan sorga untuk saudara bukan imajinasi, ada sesuatu yang real, ya, ada sesuatu yang real. Makanya saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 40, Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3 katakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suasana tadi, suasana sorga yang sudah gambarkan tadi, yang tidak sepenuhnya sebenarnya, tidak seutuhnya, yang coba diekspresikan untuk kita mengerti. Suasana itulah yang ditinggalkan oleh Yesus. Suasana penuh sorga itulah yang ditinggalkan oleh Yesus dalam keputusan keilahian di sorga untuk datang kepada manusia. Tujuannya hanya satu, saudara. Supaya kemudian bisa datang dan membawa saudara, membawa saya, membawa kita semua ke tempat di mana Tuhan itu berdiam. Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Haleluya. Ini janji Tuhan buat Anda. Ini janji Tuhan buat kita. Ini janji buat Anda. Buat kita semua. Haleluya. Suasana itu, sekali lagi suasana itu. Yang ditinggalkan oleh Tuhan dengan sukarela. Ini loh gambaran kasih Tuhan. Inilah gambaran keseriusan Tuhan. Inilah gambaran dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang bisa Anda imajinasikan di dunia ini, yang bisa mendekati untuk disetarakan dengan sorga yang sebenarnya. Sekali lagi, tidak ada di dunia ini, dalam imajinasimu yang tertinggi sekalipun, yang dapat disetarakan dengan sedikit dari keadaan dan suasana sebenarnya dari sorga yang Allah sediakan buat kita. Gak ada. Makanya orientasi percaya kita kepada Tuhan adalah orientasi yang tidak hanya berhenti kepada kebutuhan sejenak selama kita ada di dunia ini. Tapi orientasi beriman kita kepada Tuhan adalah seperti Paulus katakan, aku dengan secara sukarela, aku dengan secara sadar, aku rela melepaskan, bahkan aku tidak mempedulikan lagi, karena hatiku tertuju kepada panggilan mulia itu. Panggilan mulia itu. Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Panggilan sorga. Haleluya. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kita bahkan kita coba menggambarkan suasana sorga itu sendiri. Bahkan ketika murid-murid Tuhan melihat sedikit dari suasana, mereka cuma bisa tunduk. Gak bisa apa-apa. Udah gak bisa ngomong apa-apa, saudara. Petrus cuma bilang begini, Tuhan, Guru, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Hanya itu yang cukup untuk diungkapkan. Hanya itu yang cukup untuk diungkapkan. Betapa mulianya tujuan Tuhan buat saya dan saudara. Kalau kekristenanmu hanya berorientasi kepada supaya bagaimana diri ini bisa terpenuhi. Ingat, kita ini di dunia cuma sementara. Tempat kita yang sebenarnya adalah sorga. Itu tujuan kita. Haleluya. Tuhan Yesus menyediakan tempat. Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Ini loh, waktu Yesus berkata kehidupan kekal, ini loh suasana sorga itu. Ketika Yesus berbicara kehidupan kekal, itu jauh dari sekedar tempat yang aman. Jauh dari sekedar tempat yang tenang. Jauh dari sekedar terpenuhinya semua kebutuhan. Jauh sekali. Hanya untuk supaya kita tidak binasa, Allah menyediakan satu tempat yang bahkan kita nggak mampu menggambarkannya dengan imajinasi kita yang sangat terbatas. Sorga, kehidupan kekal. Pengorbanan Yesus untuk saya dan saudara adalah untuk tempat yang seperti ini. Alkitab menggambarkan di sana tidak ada ratap tangis lagi. Sorga nggak ada tempat, nggak ada ratap tangis lagi. Makanya Alkitab pun katakan kalau ingin menginvestasikan, investasikan di sorga. Karena apa yang kita investasikan di sorga, karat dan ngengat nggak akan bisa merusakkannya. Itu yang Alkitab coba ekspresikan tentang ini loh yang aku sediakan. Ini loh yang aku janjikan untuk hidupmu, untuk kita semua. Sorga yang penuh kemuliaan. Kita tidak bicara tempat itu di mana, tapi itu sesuatu yang real. Dan Allah sedang mengerjakan. Tuhan bekerja menyediakan tempat buat kita. Kalau bangunan itu sudah selesai, baru kita pulang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi ada yang kedatangan Tuhan dalam bentuk sangat personal, sangat pribadi. Tapi saudaraku sekali lagi, betapa mulianya sorga itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Di sorga tidak ada ratap tangis. Di sorga nggak ada derita. Di sorga nggak ada cacat. Nggak ada. Tapi kesempurnaan yang dipulihkan oleh Tuhan. Manusia yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang digambarkan seperti Adam dan Hawa waktu belum jatuh dalam dosa. Manusia yang utuh. Manusia penuh kemuliaan Tuhan. Hidup suasananya menyembah Tuhan. Saudara, Lucifer itu pernah hidup di sorga. Dia tahu indahnya suasana sorga. Sampai-sampai dia menginginkan supaya dia paling berotoritas. Lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam dunia. Dia tidak diizinkan kembali untuk menempati sorga yang terlalu mulia itu. Hanya untuk sebuah ambisi. Dan karena itu iblis mau supaya kita kehilangan kesempatan itu. Dengan cara apapun iblis buat supaya kita tidak datang ke tempat itu. Karena dia cemburu sebenarnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sediakan itu buat saya. Neraka itu diciptakan bukan untuk kita. Neraka itu sebenarnya untuk dosa. Neraka itu untuk iblis. Penuh kemuliaan dalam kehidupan kekal orang percaya. Sorga telah disediakan untuk kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Matius pasal 25 ayat yang ke-10, saudara tahu kisah tentang 10 anak darah. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. 5 bijaksana, 5 bodoh. Matius 25 ayat yang ke-10 katakan begini. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. 5 anak darah bijaksana yang memiliki minyak. Pelita tetap menyala, punya minyak. Hanya mereka yang bersama-sama masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba Allah. Itu bicara juga tentang sorga. Hanya mereka yang memiliki persediaan minyak yang akan membawamu ke sorga. Ini bicara tentang hanya mereka yang hidup dikuasai, dipenuhi, diajar. Yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus.
dalam kepenuhan hanya mereka hanya kita gereja yang hidup penuh Roh Kudus yang siap untuk masuk ke dalam sorga. Saudara, makanya penting sekali buat kita untuk hidup sebagai gereja yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu akan membawamu ke sorga. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Makanya saudara, jelas Alkitab katakan, Roma pasal 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah pelita itu tetap menyala. Sekali lagi, untuk apa? Kalau Tuhan, Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala, bukan sekedar supaya semangat itu menjadi berarti dalam aktivitas kerja dan tanggung jawab pelayananmu, bukan. Tapi hanya dengan roh yang menyala-nyala, kita bisa diizinkan Tuhan masuk ke sorga. Kalau pelitamu redup, kalau pelitamu padam, impossible buatmu untuk masuk ke sorga. Hanya dengan roh yang menyala-nyala, pelita yang tetap menyala, di mana kehidupanmu dipimpin, digairahkan oleh Roh Kudus, itu akan membawamu ke pesta perkawinan anak domba Allah. Perjamuan kawin anak domba Allah. Dan ini bagian kita, saudara, saya ingin berkata kepada saudara. Bagian kita, Matius pasal 25 ayat 21, kesetiaanmu akan membawamu ke sorga. Kesetiaanmu akan membawamu ke sorga. Haleluya. Matius 25 ayat 21 katakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya bangga, saya senang sekali dengan kesetiaan jemaat Tuhan. Sebagai gembala, saya ingin menyatakan saya bangga dengan kehidupan jemaat Brisbane Gold Coast yang setia. Di tengah masa sukar, Anda tetap maintain kesetiaan. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mengenal jerih lelah, tetap setia melayani Tuhan. Dengar baik, kesetiaanmu akan membawamu ke sorga. Kesetiaanmu akan melayakkanmu masuk bersama Tuhan dalam kemuliaan sorga. Kesetiaanmu akan menuntunmu untuk mengalami suasana sorga seutuhnya. Jaga kesetiaanmu. Biar dalam kesetiaanmu engkau tetap memiliki iman yang penuh di dalam Tuhan. Alkitab katakan, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Haleluya. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tempat yang Allah tinggal, yang Yesus tinggalkan untuk datang menjadi manusia. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Di tempat yang penuh kemuliaan sudah kita lihat tadi, sudah digambarkan tadi. Sedikit dari pengalaman-pengalaman tentang suasana sorga. Itu belum seutuhnya tentang sorga. Kesetiaan Anda melayani. Haleluya. Saya bangga, saya bahagia ketika pelayan-pelayan Tuhan mengerjakan pelayanan mereka dalam kesetiaan. Itu tidak hanya menyentuh hati gembalamu, tapi saya percaya gembala agungmu, gembala agung kita, Tuhan Yesus, melihat kesetiaanmu. Dan kesetiaanmu layak membawamu ke sorga yang penuh kemuliaan. Pada waktunya, kita bersama dengan Tuhan di sorga yang Tuhan sediakan. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, ada janji tentang sorga.
ada tempat yang Allah sediakan. Tidak ada kesenangan yang bisa disetarakan dengan sedikit dari suasana sorga yang sebenarnya. Gak ada. Terlalu agung, mulia. Kita hanya bisa tertunduk dalam kekudusan, dalam pengagungan. Tidak ada bahasa dan kata yang cukup untuk menggambarkan kemuliaan itu. Tapi itu Allah sediakan buat Anda. Kita dipanggil ke tempat itu. Untukmu. Untuk keluargamu. Untuk orang-orang yang kau kasih. Asal kita tetap percaya. Asal kita tetap bertumbuh. Menjaga supaya pelita kita tetap menyala. Sorga penuh kemuliaan menanti kita. Haleluya. Bangunlah kehidupan rohani yang berorientasi kepada tujuan Tuhan. Ada panggilan sorga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya ingin mengajak Anda dimanapun Anda yang sedang beribadah bersama-sama dengan GPD Brisbane hari ini. Yang kemudian bisa melakukan perjamuan Tuhan bersama-sama. Kita berdoa supaya sebisa mungkin kita menikmati. Kita minta Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di dalam sorga. Haleluya.